Oke, kembali lagi dengan saya di channel Hidupris. Kita akan bahas tentang tantangan MSDM. Apa itu? MSDM itu manajemen sumber daya manusia. Tantangan tentunya ketika kita memanage manusia pastinya banyak tantangannya, ya kan? Entah itu dari faktor luar, faktor dalam, ya, faktor luar, faktor dalam atau organisasi. Ya, silakan simak. Tantangan tentang MSDM itu ada 6 di sini. Ada tantangan dari eksternal, tantangan dari organisasional atau organisasi tersebut, atau bisa dikatakan dari internal, tantangan profesional, tantangan internasional, tantangan dan perubahan kebijakan kepegawaian. Nah, tantangan kebijakan kepegawaian, perubahan caranya. Oke. Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal, ya, eksternal, ya, bersumber dari luar tentunya, ya. Tantangan eksternal adalah keseluruhan keadaan atau perubahan yang bersumber dari lingkungan eksternal, ya, dari luar lingkup, ya. Keadaan babak pertama yaitu keadaan dan perubahan tenaga kerja, ya, misalnya perubahan dan keadaan tenaga kerja. Tenaga kerjanya sedikit, ya, otomatis mereka biasanya ngeluh tantangan mereka banyak gitu kan. Atau perubahan tenaga kerja, ya, keadaan perusahaan itu, ya, sekarang lagi pandemi, keadaannya seperti apa, apakah mulus-mulus aja atau hal lain seperti lain. Nah, saya paham lah, ya, mungkin seperti entah itu dirumahkan, gitu ya, keadaannya seperti karena keadaannya lagi pandemi COVID-19, makanya perusahaan mengeluarkan atau merumahkan sebagian pegawai. Nah, itu tantangan juga, ya, tentunya. Tantangan itu bisa datang dari tenaga kerja itu sendiri. Perubahan tenaga kerja ini dia lebih maksud lagi adalah ke perubahan sistem kerjanya, entah itu karena umurnya, ya, tantangan eksternal itu. Kalau umurnya itu udah tua lah, ya, nggak sanggup berat-berat istilahnya, kalau nggak sanggup capek-capek, nah udah waktunya pensiun, misalnya seperti keadaannya. Nah, keadaan rumah seperti apa, keadaan lingkungan sekitar, sehingga mempengaruhi eksternal, dari luar, ya. Keadaan dan perubahan teknologinya biasanya juga ini mempengaruhi keadaan dan perubahan teknologi. Kita harus update, ya, kita harus selalu, ya, menyesuaikan dengan keadaan. Misal keadaan itu seperti ini, kita tahun sekarang itu globalisasinya itu modern sekali, ya, tentunya tentang teknologi. Nah, kita harus bisa mengikuti zaman itu, ya. Jangan sampai gaptek atau ketinggalan seperti itu. Misal kalau saya waktu itu punya teman, ya, teman kerja, dia desain ini arsitektur, cuman dia menggunakan kertas, ya, sama pensil atau pulpen, ya, masih jadul istilahnya, ya. Nah, sekarang kan udah ada teknologi, ya, yang pakai kayak gituan, itu harusnya dia mengikuti, tapi dia nggak bisa komputer atau dia nggak bisa laptop, sehingga dia akan tersingkirkan. Tantangannya itu, ya, tantangan teknologinya itu. Bagaimana si manajemen SDM itu bisa mengoperasikan komputer, istilahnya. Dia itu orangnya gaptek, istilahnya seperti itu. Tantangan eksternalnya itu, ya, dari luar. Karena kan sekarang itu teknologi itu semakin canggih gitu kan. Nah, keadaan dan perubahan ekonomi dan persaingan. Nah, ini juga tentang eksternalnya, tantangan eksternal manajemen SDM, ya. Kita lihat keadaan perubahan ekonomi, ya, dan persaingan. Kita lihat keadaan ekonomi Indonesia sekarang lagi naik atau turun seperti itu, atau perusahaan itu sedang naik atau turun, nah, ya kan. Keadaan perubahan ekonomi. Misal sekarang keadaan perusahaan itu lagi menurun, ya, sehingga pemerintah istilahnya menaikkan upah, ya, perubahan ekonominya ditaikkan, otomatis dalam perusahaan itu harus menyingkirkan sebagian pegawai, ya. Tantangannya itu harus manajemen dan persaingan. Tentunya di sini, dan persaingan ini adalah suatu pegawai, ya, atau sekelompok, ya, kita bersaing di situ. Mungkin persaingan ini tuh jika kita ketinggalan, maka kita akan tersingkirkan, istilahnya seperti itu. Keadaan perubahan pemerintah. Nah, di sini adalah mempengaruhi juga pemerintah, karena pemerintah juga ikut adil, istilahnya seperti ini. UMK, ya, UMK sekarang kan UMR istilahnya naik, dan dia juga harus
perusahaan itu harus mengimbanginya, jangan sampai ada demo SDM itu atau si pegawai itu pada keluar karena memang gajinya nggak sesuai dengan keputusan pemerintah ya, seperti itu, gitu lah ya. Next, tantangan organisasi ya. Organisasi itu tantangan dari internal atau dari dalam ya. Biasanya ada tuntutan-tuntutan serikat buruh ya, biasanya seperti itu. Misal apa ya? Tantangan organisasi merupakan elemen yang berasal dari organisasi yang dapat mempengaruhi efektivitas pelaksanaan kegiatan manajemen sumber daya manusia, penyediaan sistem informasi, tuntutan budaya organisasi, struktur organisasi. Nah, jadi tantangan organisasi. Tuntutan serikat buruh. Nah, ini tuh biasanya ketika kita lagi mungkin si SDM ini memiliki keinginan untuk memiliki tunjangan yang tinggi atau gaji yang tinggi, maka dia itu akan memberikan informasi ke serikat buruh ya. Biasanya serikat buruh itu kelompok ya. Dia akan biasanya orasi, entah itu demokrasi dan sebagainya. Penyediaan sistem ya, sistem informasi kepegawaian. Nah, ini juga penting ya, karena memang informasi itu penting ya sekali, apalagi di perusahaan banyak pegawai, banyak orang-orang. Penting kalau 100, 200, 300. Nah, kalau ribuan gimana sistem informasinya? Nggak mungkin dia pakai papan informasi di Meding ya, nggak mungkin. Nah, caranya seperti yang Pak gunakan aplikasi. Sekarang kan zaman teknologi udah canggih. Ada kan sistem pegawai di sini, misal perusahaan A, nama pegawainya siapa aja, gitu kan, sistem informasi. Ketika ada pemberitahuan informasi, dia langsung masuk ke HP itu. Oh, bahasanya misal ada informasi pelatihan pengumuman misalnya seperti itu, atau apa gitu ya. Jadi sistem informasi kepegawaian. Tuntutan budaya organisasi yang tentunya tuntutan, emang kita dituntut untuk selalu berbudaya. Artinya budaya itu apa ya, perikatan ya, budaya organisasi itu ikatan, istilahnya ikatan sekelompok atau di perusahaan itu. Oke ya. Jadi misal organisasi kelompok budaya organisasi di perusahaan itu tuh misal mengedepankan senyum salam sapa itu ya. Kita seperti itu. Senantiasa menjunjung tinggi saling menghargai, istilahnya seperti entah itu toleransi ya, menghargai toleransi perbedaan, karena kan ya, di perusahaan juga banyak ya, banyak non Islam ya, atau banyak agama di sana, sehingga kita harus bisa saling menjaga toleransi gitu ya. Budaya organisasinya seperti apa gitu ya, seperti itu. Struktur organisasi. Nah, kalau struktur organisasi itu masalah struktural ya. Dari bagian lapangan ke bagian supervisor ke bagian kepala bidangnya, atau kepala bidangnya bagian masuk ke direkturnya atau manajer ya, ke direktur gitu ya. Jadi kita harus saling terarah gitu, sesuai dengan organisasi itu. Kalau kita ada keinginan untuk memberikan surat, istilahnya kita harus sesuai arah dari bawah. Dia kan bawahan, misalnya ke atasannya dia akan masuk ke atasannya dia lagi ya, sehingga akan sampai di direktur atau di atasannya yang paling tinggi. Tantangan profesional ini SDM atau manajemen sumber daya manusia memerlukan staf manajemen sumber daya manusia yang memiliki profesionalisme, keahlian, pengetahuan, tingkat pendidikan tertentu, dan pengalaman. Staf manajemen sumber daya manusia dituntut bisa memahami operasi keseluruhan perusahaan dan dapat memberikan kontribusi yang besar terhadap pencapaian tujuan organisasinya. Di sini adalah MSDM tentang profesional ini, kita yang melatih. Nah, si perusahaan yang melatih pegawai. Nah, tentunya untuk melatih itu kita harus memiliki staf manajemen atau pegawai yang memiliki keahlian ya, profesional, pengetahuan ya, di tingkat pendidikan tertentu, dan pengalaman tentunya.
Ya, sehingga dia bisa memberikan pengalaman-pengalamannya kepada para pegawai tersebut. Misal bagaimana cara menghasilkan produk secara singkat. Misalnya secara singkat itu secara apa? Secara singkat itu dalam 1 jam kita menghasilkan produk berapa seperti itu. Staf manajemen sebagai manusia itu bisa memahami operasi. Memahami operasi itu pembuatan ya. Dia harus memahami pembuatan ya, bukan pembuatan sih istilahnya, memahami operasi. Operasi itu kegiatan atau kegiatan para pegawai ya. Saya bagian operator produksi, dia harus bisa memberikan arahan bagaimana seperti ini. Nah, karena kan udah memiliki pengalaman, dia harus bisa manajemen. Manajemen itu mengatur orang gitu. Bagaimana dia menghasilkan barang dalam 1 jam, berapa unit yang dihasilkan, seperti itu. Tentang internasional, dunia bisnis sedang menuju globalisasi. Globalisasi itu dunia ya, yang semakin terbuka antar negara, sehingga perusahaan harus memfokuskan pada bagian pemasaran dan pelaksanaan produksi. Iya. Nah, di bagian itu tentunya harus ada yang manage ya. Berapa sehari itu satu orang membuat produk gitu ya. Ketika dalam 1 jam misal dapat produk 100 satu orang, kita perlu berapa orang untuk menghasilkan berapa juta produk per hari seperti itu ya, sehingga dia merumuskan, menjadikan dan merekrut seperti itu. Ada lagi kan untuk merekrut itu manajemen SDM gitu. Nah, ini kan tentang manajemen SDM ya, MSDM-nya gitu. Manajemen sumber daya manusianya. Masalah timbul dalam komunikasi antar pegawai atasan dan bawahan apabila pegawai berasal dari negara yang berbeda, menimbulkan perbedaan kebiasaan bahasa. Oke. Tentang internasional ini biasanya di pegawainya karena memang beda bahasa, beda suku, beda kebiasaan ya. Entah itu misal aja kan salah satu contoh ketika kita makan juga ada yang berbeda, ada yang kepal, ada yang biasa aja gitu kan. Sehingga begitu orang tuh makannya kok kayak gitu banget, nah orang kan udah kesel juga kan kayak gitu. Udah biasanya makan seperti itu yang nggak usah diomelin. Atau bahasanya atau logat-legutnya kayak orang nggak ini gitu, nggak menghargai itu kan orang pasti marah. Apalagi orang Indonesia itu menjunjung tinggi persaudaraan ya gitu. Tentang perubahan kebijakan kepegawaian. Nah, tentang perubahan. Nah, biasanya setiap tahun atau pasti berubah tuh tentang perubahan kebijakannya itu. Keadaan perubahan lingkungan eksternal ya, mulai eksternal itu sebagai tenaga kerja ya, yang baru, ekonomi, politik, hukum, sosial, dan organisasi dapat mengakibatkan masalah tenaga kerja yang besar dan kurangnya tenaga kerja terlatih. Nah, di sini karena ekonomi ya, karena politik ya kan. Misal politik kan rame nih, orang-orang itu masuk ke politik ya, sehingga si perusahaan itu akan mengalami kekurangan pegawai yang terlatih. Mengatasi masalah tersebut dilakukan cara meningkatkan fleksibilitas kerja. Nah, di sini keadaan dan perubahan lingkungan eksternal itu dari luar ya, seperti tenaga kerja ya. Nah, kita rekrut tenaga kerja, ekonominya, bagaimana sih ekonominya gitu si pegawai ini gitu kan, itu kan tantangannya ya, politik ya, hukum, sosialnya gimana, organisasi dan mengakibatkan masalah tenaga kerja yang besar, tenaga kerja terlatih. Mengembangkan tenaga kerja yang bersegmentasi itu kurangnya ini, bukan kurang lah, standar lah ya, mungkin kata tersegmentasi itu tersisihkan lah ya. Nah, kita harus kembangkan orang itu, kita jangan mau ambil enaknya aja istilahnya. Orang itu kan udah memberikan dedikasinya yang tinggi, sehingga kita harus juga memberikan dedikasi perusahaan kepada dia, entah itu dia dikembangkan, maksudnya disekolahkan atau ikut sertakan pelatihan dan sebagainya, sehingga dia akan menambah ilmu baru buat dia yang tentunya dan buat perusahaannya. Meningkatkan penggunaan subkontrak dan bagian tenaga kerja eksternal. Meningkatkan penggunaan subkontrak. Nah, ini biasanya juga subkontrak ini
tenaga kerja kontrak atau agen tenaga kerja eksternal. Biasanya perusahaan-perusahaan itu bekerja sama dengan penyedia orang-orang yang terlatih ya, misal di yayasan kan gitu kan, di yayasan kan diajarin dulu bagaimana cara, misal cara atau di tempat pelatihan bagaimana cara mengerjakan A, misalnya dia udah terlatih gitu, sehingga si perusahaan kerjasama sehingga meningkatkan penggunaan subkontrak ya, biasanya dikontrak dan agen tenaga kerja eksternal ya, di luar ya. Perubahan-perubahan cara kerjanya, perubahan-perubahan dalam cara kerja seperti diterapkan flexible working hour, job sharing, career break, sabbatical, home work, annual hour, part-time. Oke, apa itu? Flexible work hour. Flexible work hour yaitu jam kerja yang fleksibel. Konsep ini ada dua jenis ya. Jam kerja yang fleksibel ya. Flexible daily hours yaitu sistem penghapusan jam kerja tetap dengan memberikan kebebasan kepada pekerja untuk merencanakan waktu kerja dimulai dan berakhir dengan jumlah total per hari yang disepakati antara pegawai dan perusahaan. Nah, jadi misal satu hari itu bekerja 8 jam. Nah, ditetapkan tuh perusahaan sepakati itu ya, pegawai dan perusahaan. Bahwasanya kamu masuk di jam 8. Ini antara kesepakatan ya, flexible daily. Nah, jadi ini antara kesepakatan istilahnya. Apalagi kalau udah orang yang udah mahir lah, udah S3 lah misalnya, udah banyak pengalaman dan dia tuh pengennya gitu. Dia yang mengajukan, saya mau masuk kerja jam 9, saya pulang jam sekian, seperti itu. Oke, seperti itu ya. Sistem menghapuskan jam kerja tetap, dia menghapuskan tuh jam kerja tetap. Flexible daily ini menghapuskan jam kerja tetap, misal kalau jam kerja tetap masuk jam 7 pulang jam 4 misalnya seperti itu, atau jam 8 pulang jam 5 seperti itu. Nah, dia nggak mau seperti itu, dia menghapus itu. Nah, dia flexible daily ini dia menyepakati antara dua perusahaan dan pegawai. Compressed working work ya. Apa itu? Yaitu memandatkan jam kerja dan beberapa hari kerja ya. Biasanya kerja, misalnya kerja ini tuh kerja target ya, artinya kerja target. Misal di bagian teman aneh ada di perusahaan itu gas, misal dia kerjanya target, jadi seminggu ini dia kerja, kalau kerjanya selesai dalam 2 hari udah seminggu itu bebas, karena kerjaan seminggu dia kerjain 2 hari udah 4 harinya dia mau masuk enggak, tidur di rumah apa, karena pekerjaan memadatkan jam kerja dalam beberapa hari kerja itu ya. Job sharing, apa itu job sharing? Yaitu cara kerja di mana dua atau lebih pekerja bekerja sama atau membagikan pelaksanaan satu pekerjaan. Cara kerja di mana dua atau lebih pekerja bekerja sama atau membagi pelaksanaan satu pekerjaan dan menerima pembayaran berdasarkan kontribusi dalam pekerjaan. Bila pelaksanaan setengah untuk masing-masing bekerja, maka mereka menerima setengah untuk masing-masing. Oke, gini, job sharing ini itu pekerjaan, berbagi pekerjaan ya. Yaitu cara kerja di mana dua atau lebih pekerja bekerja sama atau membagi pelaksanaan satu pekerjaan dan menerima pembayaran berdasarkan kontribusi dalam. Jadi gini, job sharing ini pekerjaan kelompok ya. Misal gini, kalau di dalam bahasa itu tuh apa ya, kalau dibikin rumah ya kayak gitu, apa ya, pokoknya gini, kerjaan kelompok, kerjaan dia misal, atau kerjaan satu orang dibagi beberapa orang, kayak kerja kelompok, apa sih namanya, proyek lah ya. Kalau proyek, si orang itu mengerjakan proyek rumah dalam 10 hari dia sudah selesai, maka dia harus bisa mencari pegawai yang dibutuhkan selama minimal 9 hari itu selesai rumah tersebut, berapa bekerja dan berapa hari seperti itu. Dan dan itu uangnya itu kan dibagikan. Misal gini, kita kerja misal di perusahaan ya, kita kerja sebulan itu atau sehari itu, atau borongan ya, ini maksudnya kerja borongan, kita masuk kerja borongan ya dengan oleh beberapa orang, dan hasilnya misal kita dapat uang dibayar 10 juta dalam waktu seminggu ya, kita borong kan. Nah,
kita hasilnya kita bagi dua tuh, ketika udah kelar kita bagi dua, bagi berapa orang sesuai dengan kelompok tersebut gitu ya, untuk job sharing. Next, career break. Career break yaitu memberikan kemungkinan pada pegawai untuk meninggalkan pekerjaan untuk waktu yang lama, biasanya 2-5 tahun, dengan tidak menerima upah tetapi masih tetap memiliki hubungan dengan perusahaan dengan jaminan akan bekerja kembali ke perusahaan yang sama. Nah, career break ini dia cuti anggapannya, itu memberikan kemungkinan para pegawai untuk meninggalkan pekerjaan untuk waktu yang lama, biasanya 2-5 tahun. Nah, misal seperti ini, si pegawai itu udah pengen apa ya, istilahnya pengen kerja di lain ya, atau bosen gitu, pengen cuti lama ya. Dia cuti terus sampai 2-5 tahun, tapi dia tidak memutuskan hubungan kerja, dia tidak resign itu ya. Ketika dia ingin kembali lagi bisa gitu. Itu istilahnya kayak cuti gitu. Istilahnya izin gitu, 2-5 tahun. Next, sabatikal. Sabatikal itu memberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama ya, yang diberikan kepada pegawai dengan masa kerja tertentu ya. Cara ini akan membantu dan memberikan kesempatan pada pegawai untuk mengerjakan hal yang berkaitan dengan minatnya. Oke. Misal si A ini dia udah jenuh. Nah, dia izin untuk meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama yang diberikan kepada pegawai dengan masa kerja tertentu ya. Yaitu memberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama yang diberikan kepada pegawai dengan masa kerja tertentu. Cara ini akan membantu memberikan kesempatan kepada pegawai untuk mengerjakan hal-hal yang berkaitan dengan minatnya. Atau kayak izin, yaitu izin ya, memberikan izin untuk meninggalkan pekerjaan dalam waktu yang cukup lama. Terserah, kalau kayak dirumahkan mungkin ya, karena kalau di rumahkan itu kehendak perusahaan, tapi dia yang ingin ya dalam waktu yang cukup lama. Jadi si perusahaan, misal si pegawai itu mengizinkan, saya ingin izin mungkin cukup lama, entah berapa hari, berapa bulan, berapa tahun kan. Perusahaan mengizinkan, tapi harus jelas, misal 5 tahun. Nah, oke, kalau dia orangnya bagus gitu kan, skillnya banyak, diperhitungkan perusahaan, dia kan di situ terus, dan si perusahaan akan mencari yang baru dengan sistem kontrak seperti itu. Home working, bekerja di rumah, yaitu pekerjaan dilakukan di rumah dengan cara menghubungkan rumah dengan perusahaan melalui media komunikasi seperti komputer ya. Oke, di zaman sekarang itu internet itu memang udah canggih ya. Sekarang itu bisa bekerja di mana saja, entah itu di rumah, karena memang ya sekarang itu pekerjaannya itu udah sama ya di rumah yang di perusahaan itu, karena khususnya ini di bagian staff ya, di bagian kantornya, karena kan biasanya dia hanya bikin perencanaan, terus lagi bikin mereka pengeluaran masukan gitu ya. Pekerjaan dia tarik bahwa dia kerjain di rumah, dia hanya berkomunikasi di komputer seperti itu, rapat dan sebagainya. Annual hours, yaitu penentuan kerja tahunan pegawai yang harus diberikan pada perusahaan. Penentuan kerja tahunan pegawai yang harus diberikan pada perusahaan. Ini dilakukan untuk mengurangi biaya lembur, meningkatkan produktivitas, dan ketidakhadiran khususnya untuk perusahaan yang mengalami kesiman, di mana waktu tertentu terdapat kegiatan yang sangat besar. Yaitu penentuan kerja tahunan pegawai. Nah, ini 1 tahun ini kamu kerja, nggak ada cutinya, nggak boleh izin cuti maksudnya. Nah, kayak PNS gitu. Nah, jadi kita terus kerja, nggak ada cutinya gitu. Gitu. Sehingga tujuannya untuk mengurangi biaya lembur gitu. Terus saya kerja gitu. Nggak ada cuti, nggak boleh cuti. Part time ini pekerjaan yang dikerjakan di mana dikontrak untuk berapa jam, berapa jam, misal berapa jam ini dia masuk di jam 7, pulang jam 10 gitu, atau dia masuk jam 7, pulang jam 9, bebas part time gitu. Cara kerja di mana kontrak untuk beberapa jam, jenis ini umum diterapkan di berbagai perusahaan. Untuk apa sih ya? Untuk untuk menstabilkan perusahaan ya. Ketika kita mencari orang part time itu, perusahaan itu akan senang ya. Kenapa sih ya? Karena kita nggak usah pusing lagi gitu. Jadi kita udah terbantu, pegawai udah terbantu. Yang tadinya gaji pegawai itu 5 juta, karena part time dia hanya berapa jam, sehingga besar kemungkinan pengeluaran sedikit.
Misalnya kalau part time itu kalau sistemnya seperti ini, kita dapat 10 orang. Satu orangnya kita anggap bekerja 2 jam. Dengan gaji oke lah kecil lah, karena 2 jam ya. Oke, seperti itu. Gajinya pun part time gitu ya. Di jam-jam itu. Seperti itu ya. Gak usah menggaji baik apa gaji bulanan enggak. Tapi bisa juga dibulankan. Oke, itu aja yang bisa saya sampaikan mengenai tantangan-tantangan MSDM atau manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya itu lebih sulit dibandingkan manage kambing atau manajemen bebek. Ya, karena bebek diarahkan pasti ngikut. Kalau manusia diarahkan pastinya kadang ada yang pusing, kesel, marah dan sebagainya. Sehingga apa? Sehingga kita harus bisa memendam mempersingkat atau memperkecil konfliknya. Nah, ya seperti itu. Bagaimana mulai dari bahasa yang kita gunakan ya, bahasa yang lugas, baik, sopan itu. Sehingga mereka bisa menerimanya. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih dan semangat bagi semuanya.